Halo guys, kali ini kita akan membahas konversi motor bensin dengan LPG. Alatnya hanya karburator PE, karburator PE standar, karburator PE apa saja. Bisa skep, bisa vakum mungkin, apa saja yang penting karburator ya kan. Dan alatnya itu satu karburator, satu regulator high pressure, ini high pressure regulator tekanan tinggi. Kita butuh regulatornya tekanan tinggi. Satu ini keran on off untuk LPG. Dan satu lagi ini opsional sebenarnya, tapi saya sarankan ada ini namanya pressure gauge. Nanti tekanan LPG itu hanya di kisaran 3 sampai 4 PSI. Kalau di motor saya, mungkin motor Anda bisa lebih atau kurang. Jadi pilihlah tekanan pressure gauge yang bisa cukup lumayan mengakomodasi atau visualnya lumayan bagus untuk 3 sampai 4 PSI ya kan. Jangan beli regulator yang 10 bar misal. Ini kan cuma 2,5 bar saja. Ini 3 dan 4 PSI ini bedanya sedikit ya, apalagi yang 10 bar itu akan tidak kelihatan ya. Jadi diperhatikan ini ya, jika Anda ingin memasang pressure gauge ini, kita butuhkan hanya 3 sampai 4 PSI. Dan selang ya, ini selang standar. Kalau saya kombinasinya ini pakai selang standar LPG, masuk saya konversi ke selang bensinnya truk, ini katanya sih selang bensinnya truk. Ini nanti kita hanya memakai satu jalur ini saja, kita pasangkan langsung ke bawahnya lubang apa ini, lubang main scape, jarum scape, lubang jarum scape ya, lubang jarum scape. Jadi kita nanti akan pasangkan di lubang jarum scape ini. Dan lubang yang lainnya seperti yang lainnya itu ditutup saja ya, silahkan Anda mampatkan dengan apa saja, mungkin di lem atau di apa, karena nanti LPG akan masuk dari sini. Nanti kita atur dengan jarum scape ya. Oke. Ya seperti ini, ketika terpasang kabel gasnya itu langsung ke sini ya, ke main jarum scape lah, lubang jarum scape ya, ke lubang jarum scape gitu. Ini abaikan karburator saya yang berlubang-lubang ini semasa trial saya lubang-lubang, tapi untuk konversi kit yang ini hanya membutuhkan satu lubang, hanya membutuhkan satu jalur saja ya. Sering banyak yang bilang ini model satu jalur, ada juga yang 2 jalur, tapi ini kita pakai satu jalur ya, satu jalur racing. Oke. Nah, kita masuk ke bagian rahasianya nih. Rahasianya kenapa karburator scape ini bisa menjadi konversi gas LPG nantinya, itu rahasia terletak di sini ya. Ini kita buka nih. Kita buka ya kan. Ada nanti part ini, ada part ini dan ini. Ini di atas ini. Ini tempat masuknya jarum scape. Tempat masuknya jarum scape. Nah, ini tempat masuknya jarum scape. Ini jarum scape nih ya, kita lihat. Ini jarum scape ya kan. Ini jarum scape. Dia itu kalau normal ya, ketika dia masuk itu dia akan gata-gata atau akan longgar. Tapi
itu tidak bisa kita pakai ketika di konversi kit LPG ya. Jadi ini jarum skep dengan lubangnya ini dia harus fit ya. Kalau bisa tidak ada apa celah gitu. Jadi ketika masuk, nah ini fit ya, fit gitu, nggak ada lubang, nggak godek-godek tuh. Ini kalau bisa dilihat ini nggak godek-godek, ini jarum skepnya yang godek-godek, tapi ininya nggak godek-godek. Ini kalau yang normal ini godek-godek. Nah, bagaimana caranya untuk menuju ke sini ya? Ingat ya, langkah ini tidak boleh Anda lewatkan ya. Langkah ini tidak boleh Anda lewatkan. Caranya itu kita ukur ini jarum skep ini. Biasanya jarum skep standar itu dia 2,5 mili pas. 2,5 mili pas ya. 2,5 mili pas. Ini berapa nih? 2,5 mili pas ya. 2,5 mili pas lah ya. Nah, untuk ngakalinya kita bikin, atau terserah Anda gimana caranya. Ini saya mempunyai lubang jarum skep ini. Apa sih namanya lubang jarum skep ini? Ya itulah ya, pokoknya Anda tahu lah ya nanti ya. Ini saya tutup dengan lem. Lem apapun itu yang menurut Anda kuat. Tapi di sini saya pakai apa ini? Ini pakai lem dari Dexton untuk putih ini, lem putih Dexton. Putih. Ya, ini biasanya memang untuk nambal ya. Ini saya lem, ini udah lama saya lem ya. Ini karena keringnya lama, jadi Anda mungkin untuk langkah awal silahkan Anda beli ini. Jika karburator yang Anda yang mau pakai itu masih dipakai, beli ininya saja. Ini banyak di jual online. Terus Anda lem, Anda tunggu 2 minggu kisaran ini. Karena lem ini kering sempurna 2 minggu. Ya. Setelah itu ini Anda bor sesuai diameter ini. Karena ini 2,5, saya punya bor 2,5. Ini khusus bor ini. Untuk khusus bor ini. Bor ya kan. Setelah Anda bor, ini seharusnya karena bornya 2,5, ini 2,5, ini masuknya akan fit gitu. Tidak ada lubang gitu. Tidak ada celah lubang yang bisa dilalui LPG. Jika pun ada, bolehlah sedikit-sedikit ya. Buat hitung-hitung, buat idle-nya. Tapi sebaiknya sebisa mungkin tidak ada celah sama sekali. Di sini. Nah, langkah ini jangan Anda lewati ya. Nah, biasanya itu untuk ngebor ini sulit ya kan, sulit. Nah, caranya gimana biar gampang? Caranya ya ini Anda masukin aja lagi ke sana. Masukin ke sana ya kan. Masukin ke sini. Ya kan? Ya terus Anda ikat aja pakai bawa Anda, ikat gitu. Diikat, di clamping kan. Nanti bor ini bisa masuk gitu. Nah, ngebor tembus dus gitu. Jadi ini ibaratnya menjadi jignya gitu. Tapi ketika bor itu kan kotor ya, nanti Anda bersihkan ya. Jangan sampai kotor, oke? Nah, sekian. Nah, untuk si bodi karburator ini, lubang yang dipakai hanya ini, lubang untuk jarum skep. Nah, yang ini apa, main jet ya, apa pilot jet ya. Ya itulah. Ini Anda tutup saja ini, nggak perlu, pokoknya semua lubang yang di sini ini nggak perlu. Anda cek ya.
Ini ada tutup, ya kan? Ada, selain lubang yang itu ada tutup. Terus tadi si jarum scapnya Anda masukin gitu ya, Anda masukin situ. Ini coba Anda tiup nih, ini Anda tiup. Kalau ada bocor berarti ada yang mesti ditutup. Biasanya di mana ya? Saya lupa lagi. Pokoknya ini mesti ada yang ditutup, lubang mesti ada yang ditutup. Kalau tidak ditutup, nanti gas akan mengalir deras gitu. Akan mengalir deras. Jadi pastikan yang berfungsi hanya lubang ini. Ketika Anda tiup, ketika Anda tiup, itu tidak ada LPG yang masuk atau gas yang bisa keluar. Jadi kuncinya di situ ya. Seperti ini setelah pengaplikasian pada bit karbu terpasang miring ya, karena dimensi. Kalau karbu Anda bisa terpasang lurus ya baiknya ya lurus, tapi ini karena dimensi karbunya besar dan juga mempertimbangkan kabel selang gas ini agar tidak nekuk gitu, makanya saya pasang miring. Tapi jika Anda bisa pasang lurus, silakan pasang lurus. Ini hanya estetika saja ya, tidak pengaruh ke fungsi. Ini jalur selangnya keluarnya di sini. Mari kita coba aja langsung ya. Kita coba langsung. Regulator sudah terpasang, sudah on. Kita atur ini di kisaran, kalau di motor saya di 3 PSI sampai 4 PSI itu settingan ideal. Mungkin akan berbeda di motor Anda. Kita hidupkan ya, kita setting ya. Oke, ini sudah 3 PSI. Coba kita starter dulu. Hidupkan ya. Jadi 3 PSI, motor hidup. Kelihatannya kurang. Motor hidup ya. Kita coba gas ya. Kita coba gas. Perlu diperhatikan, biasanya awal menyala memang agak sulit untuk sistem ini. Matikan dulu ya, kita matikan dulu ya. Diperhatikan ketika awal menyala itu memang agak sulit untuk versi konversi ini. Jika sulit, dimainkan ininya, buka tutupnya. Biasanya hal yang terjadi itu karena ini dibuka itu langsung open gitu, langsung masuk ke karbu gasnya. Maka biasa yang terjadi itu biasa orang bengkel menyebutnya banjir. Kalau di bensin itu banjir bensin gitu. Jadi motor sulit menyala. Coba ketika diindikasikan bensinnya banjir atau LPG-nya dalam kasus ini banjir, ini ditutup dahulu, baru dilakukan starter. Sekiranya LPG sudah tidak membanjiri karburator atau engine, maka nyalakan langsung starter gitu. Jadi baiknya ini hidup langsung starter gitu. Ketika mati ya ini dimatikan gitu. Karena jika tidak seperti itu nanti LPG akan membanjiri karburator dan tidak akan menyala gitu.
Jadi ini ya, seperti ini pemasangannya di motor Beat saya dengan karburator yang kebesaran ya. Kekurangannya ya hanya ribet saja, bawa-bawa gas gitu kemana-mana, ribet bawa-bawa gas kemana-mana, berat, aneh, dibilang aneh, takut meledak lah. Dan kelemahan gas LPG itu, ininya gas LPG kita ininya udah mulai rusak gitu ya. Jadi untuk regulator standar ini pastinya akan sulit untuk pas klep gitu. Dan biasanya saya beli ring karetnya ini supaya tidak bocor gitu, supaya tidak mudah bocor, karena kalau ring karet bawaannya pasti bocor. Dan gas LPG ini karena gas itu bisa dibilang lebih low karbonnya, berarti lebih low kotorannya, lebih jadinya itu karburator lebih bersih. Anda tidak perlu servis karburator sering-sering, clean engine-nya bersih, dan ini ronnya itu 100 sampai 120 ron. Untuk kebutuhan bahan bakarnya itu tadi pagi itu saya cek ya, sebelum saya berangkat kerja itu perjalanan pulang pergi 28 kilo. Itu sebelum berangkat kerja saya timbang berada di 7.601 gram. Setelah selesai perjalanan pulang pergi saya timbang kembali di 7.230 gram. Ini berat tabungnya ya, berat tabung sebelum saya berangkat itu sekian, setelah saya berangkat sekian, berarti hasil selisihnya itu 380 gram per 28 km ya kan. Per 28 km saya menghabiskan total gas LPG itu seberat 380 gram, yang artinya setiap 1 kilo itu membutuhkan 13,57 gram. Ini koma ya, 13,57 gram per setiap 1 kilo. Dan artinya ketika gas 3 kilo ini kan gas 3 kilo ya. Gas 3 kilo secara matematis saya akan bisa menempuh sebesar 221 km sampai gas LPG habis. Nah, jadi kira-kira worth it nggak nih ya? Atau udah lumayan efisien nggak ya? Satu tabung ini bisa mencapai 221 km. Kira-kira 221 km itu Jakarta Bandung ya. Coba silakan beri komentar. Untuk bahan bakar LPG sendiri saya searching itu, ini ternyata ronnya sangat tinggi nih, bisa 100 sampai 120 ronnya. Jadi Pertamax itu jauh sekali. Pertamax tuh udah nggak ada apa-apanya ini. Jadi Anda yang punya motor-motor racing yang kompresinya besar gitu, justru baik pakai ini. Dan motor-motor lama Beat itu, misal motor Beat lama saya juga itu kompresinya masih standar. Yang dialami itu biasanya untuk starter awal sulit karena kompresinya tidak mumpuni sebenarnya, tidak mumpuni, tapi dipaksakan, yaitu starter awalnya jadi sulit. Kalau kompresinya tinggi, dia bisa membakar ini dengan sempurna ron 100 sampai 120, tentunya hasilnya lebih baik. Karena ini ronnya besar 100 sampai 120, di mesin motor saya Beat khususnya itu tidak terjadi panas yang signifikan. Jadi untuk jalan jauh itu mesin masih dingin gitu.
Ya, tapi ada konsekuensinya, starter sulit. Sudah gitu mungkin bahan bakar LPG ini tidak terbakar dengan sempurna. Untuk merek regulator ya, merek regulator sebenarnya apa saja, yang penting high pressure, karena kita akan men-setting itu sampai 3 sampai 4 PSI. Kalau regulator yang biasa itu rendah sekali ya, tidak sampai 1 PSI bahkan. Jadi tidak bisa kita pakai, kita mesti pakai yang high pressure. Kalau di sini saya pakai NIS ya, pakai NIS. Ya silakan Anda cari-cari kira-kira regulator apa yang bagus. Tapi menurut saya NIS ini ketika gaspol gitu ya, ketika gaspol si pressure ini turun gitu. Jadi ketika gas ini turun, kita gas ini turun, dan itu menimbulkan tidak kestabilan di dalam mesin gitu. Nah, saya dulu pernah pakai yang merek Win gas yang knopnya 1. Itu bagus. Dia di gas tidak turun pressure ya, tetapi kelemahan Win gas yang 1 knop itu dia mudah bocor. Kalau ini saya pakai ini sini lebih jarang bocor ya, pernah bocor. Dan saya dapat info Wingas itu mengeluarkan yang penguncinya 3 tapi yang high pressure ya, yang high pressure, jangan salah, bukan yang low pressure ya, yang high pressure yang ada ininya, pemutarnya knopnya. Coba mungkin Anda kalau mau pakai, coba pakai yang itu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan atau mungkin ada pertanyaan, bisa kasih aja di kolom komentar. Kalau saya sempat balas, saya akan balas gitu. Ya udah, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu ini berguna. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.